ini kan kita kan kalau ngomong kopi nih di Indonesia itu kan sebenarnya banyak kopi-kopi bagus ya. Dan kopi-kopi kita pun sebenarnya juga banyak banget dijual ke luar negeri. Tapi Mhm. tapi lucunya begini, tetap aja ya, orang kita tuh tetap masih lebih menghargai kopi-kopi luar sih. Kopi-kopi merek luar ya. Kayaknya memang gitu sih. Adatnya kali kok. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Jumpa lagi dengan gua Andri. Dan hari ini kita kedatangan seorang guest. Dia ini dulu juga salah satu pendirinya Talk juga di awal-awal. Renhat Beta Rasidi. Apa kabar, Ren? Halo kok. Baik-baik. Luar biasa. Iya, Renhat ini dulu bareng-bareng juga mengisi Talk sama gua. Tapi dia pengkhianat memang, dia meninggalkan gua sendiri. Bukan gitu. Anyway, nggak hari ini sih ya, lebih tepatnya minggu ini kan 2 tahun ya, Hmm. Talk ya. Yuk. Iya, udah 2 tahun. Episode pertama ini minggu inilah kurang lebih ya. Iya, episode pertama tuh minggu ini. Tentang apa ya? Gue udah lupa ya. Episode pertama tuh tentang jomblo. Oh iya bener jomblo. Tentang jomblo. Kita kayak orang udah paling inilah sok sok ngerti tentang jomblo gitu. Ngajarin orang jangan takut untuk jadi jomblo. Ngomong-ngomong soal jomblo, itu biasanya satu lagi kan di antara kita kok. Yang Oh, jomblo tuh. si Brian satu lagi. Iya, dia dia Iyo. dia kemana sih sekarang jadinya nggak jelas gitu. Dia di Bandung setahu gue kemarin ini mah. Belum WFH. Belum WFO lagi. Masih Hmm, WFH dia. hmm. Ya dulu tuh kita bertiga, kita awal-awal konten tuh bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan relationship, pacaran. Sampai Yang akhir simple lah. Daily itu. iya, Daily problems. sampai akhirnya mereka meninggalkan gua satu demi satu, akhirnya gua harus ini nyari-nyari orang tamu buat gua ajak ngobrol. Tapi gestar lu makin kesini makin kece kok. Ya, harus dong. Kalau nggak menarik ntar. Benar. Hmm. Ya, anyway, Renhat ini seperti tadi yang gue bilang, dia sekarang buka usaha kopi. Nama Hmm. coffee shop lu apa sih? Nama coffee shop gue Kubik. Kubik, KUBIK. Betul. Itu di Bandung, Lembang ya, kalau nggak salah ya. Enggak, di Bandung, di Cimahi Selatan jatuhnya sebenarnya sih. Oh, di Cimahi. Masuknya Bandung. Hmm, hmm. Kecamatannya Cimahi Selatan. Jalan itulah pokoknya Gempol Sari. Wah, gua nggak tahu tuh di mana Gempol Sari itu. Ya itu deket-deket Cijerah sana, Bandung Cijerah situ. Hmm, hmm. Jujur aja gue emang belum pernah ke sana karena pas lagi dia buka nggak lama COVID. Betul, betul. Wah disiksa sih. Nggak lama COVID jadi belum pernah ke sana. Itu coffee shopnya ini kan bisa duduk kan? Maksudnya bisa nongkrong orang di situ kan? Yap, betul. Gua konsepnya bukan coffee to go sih. Jadi emang nyediain tempat orang buat kongko juga, buat duduk di situ. Hmm. Nah, kalau ngobrol-ngobrol kopi nih, lu kok bisa tiba-tiba terjun kopi tuh gimana ceritanya? Karena setahu gua, lu kan juga bukan coffee person banget kan orang ya kan? Yap, sebenarnya betul sih. Iya kan, Jadi, lu biasa minum susu kan setahu gua. enggak juga sih. Tapi dulu bener sih. Kalau gue bukan orang yang kopi banget itu Hmm. bener. Dulu tuh Hmm. gue bahkan doyan kopinya tuh harus manis. At least kopi susu kayak gitu loh. Aduh, gue tuh suka ya mungkin tradisi juga ya di sini ya kebiasaan orang juga di sini. Temen menurut gue kopi tuh kalau dikasih gula terlalu banyak apalagi ya kalau kasih gula Eh, masih sedikit-sedikit masih oke lah karena kalau orang nggak terlalu doyan pahit ya. Tapi kalau gulanya hmm, udah kebanyakan tuh gimana ya? Kayak lu minum sirup sih nggak kayak minum kopi jadinya kan? betul betul. Hah, Nah, jadi permulaannya juga sebenarnya ya dari situ sih kok. hmm, Awal-awal kan kayak minum kopi susu. hmm, Terus lama-lama tuh kayak sehari nggak ngopi tuh nggak bisa. hmm, hmm. Kayak gitu loh.
Terus lama-lama juga kayak lu minum kopi susu kan lama-lama bosen kali ya. Walaupun banyak jenisnya gitu kan. Lama-lama bosen. Terus gua tuh pernah ada titik baliknya kenapa gue suka kopi, apalagi yang hitam pahit tuh karena gue coffee shop mana ya waktu itu ya. Gue disuguhin kopi hitam, kopi manualan gitu. Terus itu, oh gila itu enak banget. Begitu gue seruput, rasanya udah bukan kayak kopi ya. Rasanya tuh kayak jeruk. Kayak jeruk. Oke. Yeah. Lu Oh berarti gila itu enak banget. lu berarti minum kopi yang memang ada hint rasa jeruknya tuh, dari bijinya ditanam memang udah deket sama pohonnya tuh deket dengan ini pasti dengan pohon jeruk atau tanaman jeruk sih itu. Makanya bisa kayak gitu tuh. Nah katanya sih begitu. Dan apa namanya semenjak saat itu, oh gila gue kayak kerasa, aduh gue pengen ngopi yang hitam lagi kayak gini. Tapi pengen rasa lain gitu. Karena setelah gue pulang pun kan gue cari-cari kenapa bisa kayak gitu. Oh ternyata memang rasanya tuh bisa banyak. Dan gak cuman ya yang gue cobain tuh cuman salah satu dari banyak itu loh. Terus gue jadi kayak tertarik, kok banyak macamnya gini gitu. Mulai dari situ gue mulai ngulik terus. Dari situlah gue mulai suka sama yang namanya kopi gitu. Terus dari situ juga gue mulai ngeliatin yang namanya latte art tuh. Oh, latte art. Iya. Jadi kan yang booming itu soalnya kalau di kopi pertama gue search tuh yang muncul tuh kayak latte art gitu. Jadi gue take interest juga di situ. Sampai akhirnya ya sampai sekarang gitu. Tetap ngulik, tetap nyari-nyari kayak gitu. Nah, terus lu sekarang kan gini, lu kan buka coffee shop nih. Berarti kan lu juga jadi barista juga, lu yang bikin juga nih, lu yang ngeracik juga kopinya. Betul. Dan lu belajar ikut sekolah atau gimana? Gua tuh pernah ikut beberapa apa namanya? Kayak bootcamp kali ya ngomongnya. Bootcamp. Maksudnya gimana bootcamp? Bootcamp ya, apa namanya? Kayak seminar gitu lah. Seminar kopi gitu, terus sama apa namanya? Yang ada hands on-nya juga gitu. Nah, dari situ gua belajar dikit-dikit. Sama gua tuh ikut apa namanya? Ikut pelajaran langsung intens gitu sama barista. Oh, oke. Yang udah certified gitu loh. Langsung praktek tuh? Ya, langsung praktek banyaknya. Cuman ya namanya juga, dia pun ngomong sih. Ya memang intens kan dia cuma ngasih beberapa jam ya. Dia sendiri ngomong gitu ya, gue udah kasih basicnya. At least lu udah tahu teorinya, ya sisanya kan tinggal praktek. Mau gak mau ya lu butuh jam terbang. Jadi kayak bukan ilmu kayak matematika gitu ya, lu 1 tambah 1 ya pasti 2 gitu. Kalau di kopi itu kalau faktornya udah misal ini, kan faktornya banyak banget tuh. Beda 1 aja tuh, ubah rasanya tuh lumayan banyak gitu. Dan itu tuh dibutuhin keterampilan sama ya jam terbang lah istilahnya mah gitu. Nah itu kan cara untuk menyajikan kopi itu kan ada macam-macam ya, seingat gua ada 4 ya. Ada yang pakai kertas tuh, terus baru dituang air panasnya. Ada yang memang dia tuh kayak dipanasinnya tuh kayak ada semacam apa sih, apinya kecil warna biru gitu di bawah. Gue lupa sih namanya sih itu sih. Itu mungkin yang kau bilang pakai kertas, itu mungkin yang sebenarnya itu namanya biasanya pour over sih, manualan gitu. Jadi dia biasanya kan kopi itu ada yang dibikinnya manualan atau metodenya tuh ya manual gitu, atau yang pakai mesin espresso based gitu biasanya. Tahu gua. Nah yang pakai kertas tuh biasanya tuh V60 kalau nggak salah. Nggak cuman V60 sih, ada Kalita Drip, ada ya yang kayak gitu banyak. Cuman itu tekniknya namanya pour over setahu gua ya. Pour over.
Nah, terus lu beli mesinnya dong kalau gitu. Mesin beli. Kan mahal cuy mesinnya cuy. Kalau yang buat barista-barista gitu kan, yang di coffee shop gitu. Iya lumayan mahal. Berapa Yang berapa pertama gue berapa tuh sudah kira-kira? beli itu ya, yang gue rasain tuh bukan happy tapi takut. Karena Oh, takut rusak, karena gue nggak ngerti gitu. oh, oh. Nah, terus lu cobainnya gimana? Ya mau nggak mau panggil teknisi. Sama gue tuh beruntung banget, gue Hmm, punya temen barista, hmm, udah certified. Dia juga salah satu juri di acara kopi di ICE kemarin ini. hmm. Itu teman gue, terus dia datang bantuin gue kalibrasi cara pakai mesin kopi di coffee shop gue waktu pembukaan. Hmm, 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 hmm. Nah, jadi pertama kali mesin datang tuh itu kan default ya. Hmm. Kayak pressure gauge-nya berapa, belum disetting. Suhu head group-nya berapa, belum disetting. Mungkin gue jelasinnya secara jangan terlalu detail kayak gitu ya. Karena mungkin kan pada nggak tahu ya, mungkin head group tuh apa, Iya, betul. gauge juga apa gitu. Yang penting tadinya kondisi mesin kopi gue tuh default, terus dibantu sama teman gue itu, di-customize sebagaimana mungkin sampai cocok dengan beans yang gue pakai, lalu diaturin extraction time-nya gitu. Berarti tuh tiap coffee shop bisa jadi settingannya beda-beda dong? Bisa jadi. Bisa jadi kok. Karena tergantung satu ya, paling utama tuh kan beans-nya sendiri. Beans-nya kayak gimana. Terus diaturin itu apa tadi, faktor-faktor yang banyak tadi itu. Kan faktornya ada banyak, ada suhu. Ya tadi yang pertama kan beans, terus sisanya kan dari mesinnya ya suhu, tekanannya, waktu dia interaksi sama air, extraction time-nya. Itu udah banyak kok. Kekasaran gilingannya atau kehalusan gilingannya itu juga mempengaruhi extraction time-nya. Cara dia tamping, banyak banget deh. Nah, Jadi terus tiap coffee shop itu memang punya ciri khasnya masing-masing sih, gitu. Tapi menurut gue gini loh, lu tuh dengan pengetahuan lu yang minim, lu beli mesin semahal itu dan juga lu mencoba sekarang buka coffee shop, menurut gue bilang lu nekat sih. Nekat sih memang. Lu tahu nggak waktu sebelum mau buka, itu gue nggak bisa tidurnya 3 hari. Itu gue setiap harinya seminggu sebelum buka, gue selalu jalan-jalan ke coffee shop. Selalu minta kayak ngobrol-ngobrol aja sih, beli kopi, ngobrol-ngobrol, nyobain bikinnya kopi. Dari situ gue dari hopping cafe ke cafe gitu, nyari pengalaman, nyobain mau buka. Memang nekat sih. Jujur gue akuin gue nekat. Tapi gini loh Ren, kan sebenarnya lu nyemplung nih ya, lu terjun ke bisnis kopi ini kan. Kopi ini kan kalau kita ngomong tentang bisnisnya ya. Kalau dulu sebelum ada Starbucks dan coffee shop setipe Starbucks masuk ke Indonesia, orang Indonesia itu kan punya tradisi, itu punya kebiasaan itu kan kalau ngopi itu ya pakai kopi sasetan kan. Kepala api, ABC, ya dan inilah yang biasa lah kopi-kopi sasetan yang instan lah. Yang biasanya itu juga udah dimasukin, dicampur Gula sama, ya gula sama creamer. Kebanyakan gula sih, gula pasir sih. Kalau kayak kapal api kan special mix gitu. Itu kan kebiasaan orang-orang di sini kan, ngopi seperti itu. Gue pun juga sampai sekarang pun masih minum kopi kapal api tiap pagi. Yang walaupun kadang-kadang suka diselingin juga beli kopi juga dari coffee shop yang ya jujur memang pasti rasanya beda lah. Kapal api kopi instan kan, sedangkan kalau dari coffee shop ya itu mungkin dari biji-biji kopi yang udah lain lagi levelnya kan, nggak seperti kapal api. Nah lalu kan Starbucks masuk ke Indonesia, orang Indonesia jadi mempunyai gaya ngopi yang berbeda ketika ternyata
bisa jadi ada tempat nongkrong yang dalam tanda kutip luxury ya, orang nongkrong di situ. Lalu gue juga ngeliat sekarang shiftingnya mulai berubah lagi karena ternyata antara kopi yang murah meriah seperti yang banyak dijual di pinggir-pinggir jalan atau di warung-warung dan kopi Starbucks itu ternyata di tengah-tengahnya itu ada sebuah gap harga yang ternyata begitu lebar. Betul. Nah, belakangan akhirnya masuklah kopi-kopi kekinian kayak kopi kenangan, kayak juga mungkin janji jiwa dan segala macam lah mengisi kekosongan di tengah-tengahnya ini nih. Nah, lu sendiri nih sebagai sebuah coffee shop, lu ngambil segmennya yang mana nih? Karena kan sebenarnya kan lu bisa pilih kan mau ada di mana kan? Betul. Pertama, gue kan bikin coffee shop. Jatuhnya yang paling pertama gue lihat tuh lokasi sih kok. Karena gue kan bikin coffee shopnya yang tempat gue tuh nggak terlalu kecil buat bikin coffee to go. Tapi nggak terlalu gede banget. Kayak bikin cafe luxury gitu loh. Jadi gue pengennya tuh ya sekilas kayak cafe yang nggak luxury banget, tapi masih nyaman buat orang bisa nongkrong gitu. Dan kebetulan tempat gue bikin kopi itu, yang tadi gue bilang, gue kan pinggiran kota ya. Gue pun udah ngelakuin survei di situ. Kisaran harganya tuh gue nggak ngambil yang kelas luxury, tapi gue ngambilnya yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah. Berarti boleh dibilang lu bermain di areanya dengan kopi kenangan, janji jiwa dan kawan-kawan dong. Betul, kurang lebih harganya segituan sih. Tapi kan itu banyak banget sekarang kan kopi-kopi dengan nama-nama yang kalau ini gue lihat ya trennya sih semua gara-gara filosofi kopi sih. Filosofi kopi itu booming dan mereka juga mereka ini kan maintain IP-nya kan, intellectual property-nya dibikin secara fisik. Mereka jualan kopi beneran di Melawai awal-awal ya kan dengan nama-nama kopi yang ya tahu sendiri lah ya, nama-nama yang mungkin agak-agak melankolis, agak-agak melo, dan kopi-kopi lain akhirnya ngikutin kan, kayak kopi kenangan ada kopi apa sih, Andilau lah, kopi janji jiwa lah, kopi kenangan mantan lah, apalah lah ya. Nah itu kan sekarang ramai banget kan, lu sekarang jalan dikit aja lu bisa menemukan coffee shop yang mungkin memang franchise-nya mereka atau cabangnya mereka, atau juga ada orang yang memang benar-benar bikin sendiri. Betul sih. Banyaknya emang apa namanya ya, gimana ya? Gue ngomongnya juga trennya memang lagi ke situ ya. Orang tuh banyaknya pengennya bikin suatu produk, bikin brand, terus dia franchising gitu. Kayak itu banyak banget, sampai yang baru-baru juga kayak sekian persen, Buih Kopi itu kan masih muncul terus gitu yang baru-barunya. Nah, sementara gue sendiri kayaknya mungkin nggak ke arah situ kok. Lu mau gimana jadinya kalau lu nggak ke arah situ? Justru gue nyadar karena yang tadi lu bilang sih kok, gue baru berkecimpung di dunia kopi kan baru setahun setengah, hampir 2 tahun lah. Dan gue merasa dalam 2 tahun ini pun memang gue belajar terus, tapi gue belum pede gitu dengan jam terbang gue. Maksud lu belum pede? Karena yang gue incar tuh gue bukan mau bikin kayak franchise terus bikin minuman kayak kopi susu yang manis-manis atau yang segala macamnya gitu. Tapi balik lagi ke kenapa gue jadi suka sama kopi gitu. Dengan kata lain, gue pengen bikin ini jadi sebuah kedai kopi yang bisa ngasih specialty coffee gitu. Jadi gue tujuannya tuh pengen bikin specialty coffee, kedai kopi gitu, yang nge-offer specialty coffee yang kayak pernah tadi gue ceritain pertama gitu. Dimana lu minum kopi tapi rasanya bukan kayak kopi.
Itu kan tapi marketnya niche banget kan. Maksudnya gitu, orang-orang Memang, yang aware dengan kopi dengan tes seperti itu nggak banyak loh. memang nggak banyak. Hmm. Gimana ya? Tapi memang kita ngomong impian aja dulu ya. Impian gue memang pengennya ke situ. Gitu. Iya, Tapi iya. ya memang sih gue akuin best seller di coffee shop gue pun bukan kopi hitam. Pastilah, pasti kopi yang udah dicampur-campur, entah dicampur gula aren, sekarang kan Ya terkenal yang gula aren kan. aneh-aneh lah. Gula aren Betul kan, betul. dicampur susu, latte, apalah segala macam Ya, kan. Emang pasti yang lebih populer yang itu. betul betul. Hmm. Memang ketika lu bilang marketnya kecil, wah jauh sih. Apalagi gue punya datanya kan, gue punya statistiknya. Jauh. Tapi ya gue sih gak patah semangat ya. Memang yang ngebuat gue inspired sama kopi juga kan itu gitu. Jadi gue memang nguliknya ke arah sana. Tapi bukan berarti gue cuma ngejual itu ya. Gue ngejual ya yang market needs juga gue jual gitu. Jadi kalau kita lihat Starbucks pun sebenarnya yang lebih banyak dicari orang kan kayak Java Chips-nya, Frappuccino, Caramel Macchiato, ya kan? Kayak gitu-gitu kan? Iya betul, yang manis-manis cuy. Hidup udah pahit, jangan dibuat lebih pahit. Yang menurut gue, lu tuh nggak minum kopi sebenarnya, lu tuh minum es krim. Ya tapi bener sih, bener. Itu es krim diminum sebenarnya, dijadiin minuman, bukan kopi itu. Gue tuh semenjak masuk ke dunia kopi itu kayak baru paham dong aku. Kalau gue minum kopi ya, kopi hitam biasa. Itu tuh kalorinya kecil banget, hampir kayak minum air dong nggak? Dan sebenarnya kopi hitam sendiri kan juga salah satu minuman pre-workout yang bagus kan, kalau misalnya lu mau olahraga, lu mau nge-gym kan, sebelum nge-gym lu minum kopi. Itu kan sebenarnya sangat dianjurkan karena selain memang kafein ini kan juga ini kan memicu adrenalin, memicu semangat. Betul. Itu juga biar gimana pun kopi pahit itu kan asam ya. Itu kan bikin lu jadi lebih lapar sebenarnya kan. Apa tadi kok yang asam kok? Sorry. Kopinya kan sebenarnya kalau kita minum kopi hitam kan akan cenderung lebih bikin asam lambung kita lebih naik kan. Jadi kita lebih betul, kopi itu walaupun rasanya pahit tapi pH-nya tuh dia lebih ke asam, betul. Betul. Nah, orang tuh kecenderungannya kalau habis minum kopi pasti bawaannya lapar. Iya kan, bawaannya lapar. Nah, biasa tuh kalau gue minum kopi dulu sebelum latihan, otomatis perut gue berasa lebih kosong kan. Nah, ketika lu lagi latihan, perut lu lebih kosong, lu lagi nggak ada kalori yang lu simpan dalam badan lu, otomatis kan ketika lu lagi latihan, lu olahraga, energi yang kita pakai akhirnya kan energi dari lemak kan, bukan dari kalori yang habis kita makan, yang habis kita konsumsi kan, karena perut kita lagi kosong tuh. Nah, itu kan pembakarannya akan jauh lebih bagus untuk membakar lemak lu. Betul, makanya kenapa pre-workout tuh minuman yang dianjurkan. Cuman ketika lu nggak punya uang misal buat beli pre-workout atau at least lu mau ya menghemat lah, kan nggak harus tuh pre-workout tuh. Minum kopi hitam pun ya itu sebenarnya zat aktif dari pre-workout kan kafeinnya tuh. Dengan lu minum kopi pun lu dapet kafeinnya gitu. Dan kafeinnya tadi yang bener kok tentang adrenalin segala macam itu. Otomatis dia yang bikin pump kayak lu lebih bersemangat segala macam, energinya lebih keluar, tapi bukan dalam artian energi keluar tuh perut keisi ya. Iya benar. Karena kalorinya mah kecil. Gitu. Benar. Ya, makanya sebenarnya kopi itu sangat dianjurkan banget ketika lu mau sebelum latihan lu konsumsi kopi dulu gitu. Iya. Ngomong-ngomong latihan, baju lu masih Under Armour aja kok. Oh iya dong, masih dong. Masih latihan nggak? Sponsor. Ya, anyway, kalau ngomong kopi lagi nih, ini kan kita kan kalau ngomong kopi nih di Indonesia itu kan sebenarnya banyak kopi-kopi bagus ya.
Dan kopi-kopi kita pun sebenarnya juga banyak banget dijual ke luar negeri. Tapi lucunya begini, tetap aja ya, orang kita tuh tetap masih lebih menghargai kopi-kopi luar sih. Kopi-kopi merek luar ya. Kayaknya memang gitu sih. Adatnya kali kok. Biji Jujur kopi gue kayak sebenarnya misalnya gini, sorry kalau gue potong nih ya. Aceh ya. Gayo, Mm-mm. Arabica dari Toraja, itu kan kopi-kopi Mm. bagus semua itu sebenarnya yang lu kalau keluar negeri ya lu minum ke coffee shop ya itu salah satu kopi yang sangat-sangat mereka ini banget, rekomen banget. Mm-mm. Bahkan sebenarnya nih ya, kata temen gue yang kerja di luar juga, kopi Indonesia tuh harganya kalau di coffee shop mereka tuh ya sama kayak harga-harga kopi yang lainnya gitu. Tinggi. Gitu sebenarnya. Gue nggak tahu kenapa apresiasi sama kopi dalam negerinya kurang ya. Tapi sebenarnya gue adalah big fan dari kopi-kopi lokal loh. Jujur kopi-kopi dari Jawa Barat sendiri aja kan gue baru ngulik-ngulik nih. Setahun gue, hampir 2 tahun ini gue nemuin kayak wah kopi Jawa Barat tuh ternyata luar biasa loh. Lokal gitu. Luar biasa gimana nih luar biasa yang Jawa Barat nih? Gue tuh kemarin beli salah satu kopi dari coffee shop di Bandung. Dia ngasih tahu kalau ini originnya dari Jawa Barat asli. Single origin Jawa Barat. Dan itu taste notes-nya tuh kayak blueberry. Oke, berarti ada hint Dan blueberry-nya itu nih begitu ya. gue seduh, wangi banget. Dan taste notes-nya tuh kerasa. Itu luar biasa sih. Itu pengalaman yang gue kayak ngerasa, wah, gue tuh pengen nimbulin experience ini di orang-orang gitu. Ya gue tahu walaupun mungkin marketnya kata lu gak banyak ya kok. Tapi ini yang lagi gue ulik gitu. Gimana supaya rasanya tuh bisa diterima sama masyarakat gitu. Nimbulin experience kayak gini gitu. Ini kalau ngomong tentang UMKM ya, kita sebut ini kopi-kopi yang lagi banyak bertebaran di mana-mana ini UMKM lah ya. Ya ada beberapa memang yang akhirnya udah punya investor gede, mereka bisa buka cabang di mana-mana. Tapi pun kalau gue level juga masih level lokal ya, belum bisa sampai ke luar negeri ya. Kayak Kopi Kenangan, itu kan masih basis berkutat di nasional kan. Gue selalu ngelihat sih sebenarnya ini penyakit UMKM dari zaman dulu ya. Mereka tuh selalu kalah di brandingnya sih. Ketika bikin gampang, tapi ketika mau scale up, mau lebih maju, lebih bisa dikenal lagi secara luas, itu yang selalu kalah. Selalu mentoknya di situ tuh kalau gue lihat tuh. Selalu kalahnya di situ. Dan juga kalau gue lihat para pengusaha UMKM ini juga seperti juga bingung sih. Bingung bagaimana caranya supaya bisa dapetin investor. Kalau gue pengen misalnya butuh dana lebih kan, mau gimana pun mau scale up, misalnya mau nambah cabang kan lu butuh modal kan. Tapi modalnya ternyata nggak cukup. Ya pilihannya antara lu pinjem duit di bank atau lu nyari investor. Tapi kan minjem duit di bank nggak gampang kan. Nah sebenarnya kan ada pilihan juga untuk cari investor. Tapi ternyata banyak juga masalah, banyak para pengusaha ini nggak ngerti bagaimana caranya cari investor. Menemukan investor tuh gimana mereka nggak tahu. Andai kan ketemu mereka nggak tahu bagaimana caranya supaya meyakinkan atau pitching ke investor tuh, gue punya plan begini loh. Lu tertarik gak buat ini invest ke bisnis gua nih? Itu kan sebenarnya yang perlu dipunya, tapi kan ya itulah. Itu kayak apa namanya? Kayak waktu kita nyari-nyari investor aja waktu itu ya aku ya. Iya, kayak gitu. Selalu terjebaknya di masalah yang itu lagi kalau yang gue lihat gitu. Lo ada solusinya nggak kok?
Ya mau nggak mau harus belajar, harus memproses network sih kalau menurut gue ya. Perluas network sih. Karena gue pun ya nggak nggak cuman diem di situ doang. Gue pun join komunitas-komunitas kopi, komunitas brewer. Cuman sampai sekarang ini gue belum sempet ikut-ikut lomba. Pengen nyobain gitu kayak di ajang kompetitif tuh kayak gimana sih gitu. Kalau ikut lomba gitu apa sih yang dilombain? Maksudnya apa yang dinilai gitu loh dari lomba kopi gitu? Nah itu tuh kayak banyak aspeknya gitu sih. Jadi secara lu barista tuh ya nggak cuman bisa bagus dengan hard skill lu doang gitu. Tapi lu harus punya soft skill juga di mana lu sambil nyajiin minum tuh lu harus bisa sambil ngobrol sama orangnya. Itu kan pengalaman. Pernah lihat itu nggak lo kayak lomba brewers yang internasional kok? Gue belum pernah lihat sih. Tapi kalau pengalaman seperti itu kayak Starbucks kan beberapa Starbucks kan juga mulai provide itu kan. Yang Starbucks-nya biasanya tuh kayak yang lu kalau ke reserve tuh. ya, yang Starbucks yang reserve tuh. Ketika mereka menyajikan itu secara manual brew tuh mereka juga kasih experience itu tuh. Si Betul. baristanya ngajak ngobrol sambil dia Yap. nyediain. Kayak gitu tuh maksudnya tuh. Nah, ya yang kayak gitu. Yang itu yang dinilai kok biasanya. Satu, dari tekniknya. Ya dua, dari soft skillnya. Gitu. Gimana cara lo membawain presentasi lah istilahnya. Bawain presentasinya itu gimana gitu. Itu kalau gue lihat yang lomba-lomba tuh kayak udah luwes banget gitu. Udah jago lah. Ya walaupun gue nggak ngerasain icip kopinya gitu. Tapi kayak udah jago gitu. Gue kayak, aduh, kayaknya belum deh. Ya harus dicoba sih Ren. Kayak siapa ya? Salah Betul. satu barista apa? Siapa namanya? Muhammad Aga ya? Siapa tuh? Muhammad Aga itu salah satu barista terkenal sih yang di Indonesia yang setahu gue ya. Dia juga waktu itu sempat ikutan main juga di film Filosofi Kopi kan diajakin kan. Gua tuh taunya itu Mikhail Jasin. Itu kalau nggak salah Brewers internasional ya, juara 4 gitu kalau nggak salah dari Indo. Nah itu gue sempet datang waktu itu, gue hoki sih dapat undangan gitu. Dia ngadain namanya Catur Flight ya, Catur Flights. Cuman itu kayak sebenarnya ya kayak tadi presentasi, dia tuh punya beans kayak gimana, diseduhin, diceritain, sambil diseduhin sama dia gitu di depan dia gitu, diceritain gitu. Dan itu menurut gue salah satu pengalaman yang gila banget sih. Di situ gue bener-bener dikasih kopi, rasanya nggak kayak kopi. Itu apa namanya? Dia ngasih empat jenis beans kopi. Semuanya masing-masing diseduhin satu-satu. Dan rasanya tuh beda-beda padahal lokasinya dari lokasi yang sama, beans yang sama, hanya saja ditambahin proses itu pasca panennya, ditambahin fermentasi. Itu rasanya langsung beda semua. Dan proses fermentasinya beda-beda gitu. Ya, kalau dunia kopi sih gue yakin sih memang ini ya bakal banyak banget sih yang lo akan menemukan orang-orang kayak begitu dan juga banyak tes kopi yang macam-macam ya. Tapi balik lagi menurut gue tetap sih tantangannya adalah bagaimana caranya lu dan para juga brewer dan pemilik coffee shop ini kasih ininya sih experience kalau kopi itu nggak hanya sekedar kopi yang dicampur manis-manis gula-gula kayak begitu sih. Nah iya itu dia. Gue sendiri tuh kayak jarang gitu kan. Sebenarnya coffee shop lokal tuh banyaknya biasa nge-provide itu. Tapi Iya, mereka betul. nggak kesorot media gitu atau mungkin nggak boom
gak boom banget gitu. Yang kayak lu bilang tadi, kok mungkin buat scale up-nya lebih susah gitu. Iya, selalu mentoknya di situ dulu sih gue lihat deh. Di mall pun ya memang nggak bisa dipungkiri juga kalau kita ngomong Starbucks itu kan brand image-nya mereka, brand value mereka tuh udah kenceng banget. Bahkan banyak mall-mall atau tempat-tempat yang ini pun kalau mereka mau kasih tempat pun selalu kasih ke Starbucks, selalu dapat privilege, taruh paling depan. Mereka nggak perlu bayar sewa. Ya buat narik traffic. Betul. Dan dia lokal selalu kalah di situ, Bu. Ya, gimana ya? Gue pun bingung sih kok. Tapi semenjak gue berada di dunia kopi, gue nggak bilang Starbucks tuh nggak enak. Gue bilang tuh enak kok. Cuman mungkin selera gue yang berubah gitu. Gue yang nyari. Justru gue sekarang lebih senang ke coffee shop lokal. Yang kecil nggak apa-apa, tapi nyediain sesuatu yang menarik gitu. Karena tiap coffee shop tuh punya karakternya sendiri. Dan yang sampai saat ini gue rasain dari coffee hopping ya, coffee shop hopping gitu, dari satu tempat lain, ada aja gitu yang ngebedainnya tuh gitu. Dari susu yang dipakai mungkin, atau dari espressonya, atau dari beansnya, ada aja. Cuman gue makin jarang kayak beli kopi di Kopi Kulo, kopi yang kayak gitulah, kayak kopi kenangan gitu. Malah hampir nggak pernah. Karena mereka jualannya ya kopi-kopi yang mainstream, yang kayak tadi lu bilang. Ya kan, kopi yang udah pasti orang akan beli lah, orang yang akan cari lah. Betul. Ya bisnis sih, kita nggak bisa nyalain mereka juga supaya mereka nggak jual begituan. Karena yang dicari itu. Soalnya gimana ya, kalau kopi tuh gini kok, kopi tuh ribet tuh di instrumennya. Instrumen apa nih? Kebayang gak sih kalau lu minum teh deh kok. Kalau teh tuh ya udah tinggal diseduh ya gak sih? Sementara kalau lu beli kopi, lu butuh grindernya. Ya minimal lu bisa tubruk sih kan kalau lu punya grindernya gitu. Cuman kan banyak kan kalau tubruk kan orang malas nunggu bubuknya turun gak sih? Iya, betul. Makanya biasanya disaring. Pas sebenarnya saring lu harus beli instrumen lain. Justru tuh kenikmatan kopi tubruk ya sebenarnya ya. Ampasnya itu loh sebenarnya, kenikmatan minum kopi tubruk tuh ada ampasnya kan. Ya, gue ingat banget gue udah nunggu lama-lama, terus kopi tubruknya diaduk lagi sama teman gue. Nunggu lagi dari awal tuh kayak kesalnya minta ampun justru. Kan kalau lu mau minum gak ada ampasnya kan lu harus minimal beli instrumen lain, misal French press. Atau ya yang tadi lu bilang kok yang pakai kertas-kertas itu. Lu harus beli kepala V60 minimal gitu, sama kertasnya. Servernya mah terserah lu mau pakai gelas biasa juga sebenarnya bisa. Gue pernah tuh coba tuh bikin tuh yang pakai kertas itu tuh. Ya memang ampasnya nggak ikut turun, cuma tuang doang, orang ampasnya kesaring kan di atas itunya kan. Betul. Nggak ikut turun. Sebenarnya dengan semua teknik tadi itu, lo harus punya tujuan dulu kok. Gue dikasih tahu ini sama coffee expert. Ini ada filosofinya. Gue bukan coffee expert ya, gue coffee enthusiast gitu. Kalau sampai sekarang mah gitu. Gue dikasih tahu kalau lo mau ngebrew sesuatu tuh lo harus tahu dulu tujuannya apa. Tujuannya misalnya ekstraksi lo nggak penuh. Gue pengen ekstraksinya jangan terlalu banyak, jangan sampai over ekstrak.
Tapi segimana over extract tuh kan itu bias banget ya. Nah itu biasanya ya kalau gua pakai trial and error, pakai satu faktor per sekali running gitu. Tiap running lagi ganti lagi faktornya mungkin. Yang penting harus tahu dulu tujuannya si beans ini tuh terakhirnya mau rasa apa. Gitu. Ribet ya? Ribet. Maksudnya buat orang-orang atau kayak misalnya gue yang cuman penikmat doang mau minum tuh, jadi ngeliatnya tuh kayak ribet banget ya untuk menyajikan satu cangkir kopi doang. Iya, semakin lu banyak tahu, semakin merasa lu banyak nggak tahu gitu. Padahal yang simpel-simpel aja udah kopi susu kan top. Semua orang suka lah gitu biasanya. Iya betul, makanya pun even sampai sekarang pun gue pun nggak malu atau merasa minder kalau gue masih juga minum kapal api. Gue cari praktisnya juga gitu loh. Kalau memang gue harus ribet untuk membuat satu kopi yang harus dengan ada hint rasanya mau buah yang begini-begini, gue sih jujur nggak punya waktu untuk itu ya. Gue taunya pokoknya kalau udah siap ya udah gue tinggal seduh, gue tinggal tuang, gue tinggal minum, udah that's it. Kayak waktu itu lu pernah kirimin gue kopi, gue bilang gue nggak mau kalau masih biji doang, buset dah, gue nggak sempat harus green lagi. Iya, gue minta udah dari dalam bentuk bubuk aja, ya udah gue tinggal minum beres. Betul. Itu soalnya tapi buat beberapa orangnya kok ya, justru proses itu yang dicari gitu. Ya, ada pasti orang-orang yang seperti itu, nggak salah. Apalagi kalau cuman kan tiap orang beda-beda, balik kayak lu tadi, nggak semua orang punya waktu buat di situ. Betul. Tapi di Bandung sendiri juga ini ya, rame juga ya, kopi-kopi lokal bertebaran gitu ya. Kenapa? Kopi-kopi lokal di Bandung tuh banyak juga sekarang bertebaran di mana-mana ya. Banyak. Gimana ya? Mungkin Bandung tuh didukung sama cuacanya juga kali ya. Bandung tuh buat kongkow tuh enak banget sih. Iya sih, adem, ambil minum kopi panas tuh udah. Gitu. Emang udah mantep banget sih. Kalau di Jakarta tuh siang-siang lu minum kopi panas kayak gimana gitu ya. Gitu. Kapan lu main ke coffee shop gua tuh kok? Iya nih, pengen ke Bandung ya. Belum sempat tapi pengen gue ke Bandung kapan gitu sekalian main ke Lembang gitu. Gue pengen ke tempatnya Ade Rai juga sebenarnya. Oh iya ada tuh Rai Fitness. Kan dia kan rumahnya juga di Lembang kan. Oh iya gitu? Rumah dia di Lembang cuy. Hah? Serius? Gue aja tinggal di Lembang gak pernah tahu rumah dia di Lembang. Ya ini satu lagi, Pal, mungkin cepat tuh tetangga lu. Dia orang rumah dia di Bandung ya, di Lembang ya. Aduh, gue aja baru tahu sumpah. Iya. Nanti ya kalau main-main Bandung kabarin gue lah kok. Iya. Sekalian main ke coffee shop juga lah ya. Kubik ya, Kubik Cafe. Betul. Terus lu berarti plan berikutnya apa nih buat Kubik nih sekarang? Ada rencana mau buka cabang atau gimana? Kemarin tuh gue ada rencana buka cabang 1. Cuma harus dipostpone. Kalau sementara sih ya karena itu masih dipostpone, gue masih R&D terus sih. Jadi gue hampir tiap bulan tuh gue ada tiap menu baru. Gue R&D sendiri, gue trial and error gitu. Coba-coba bikin menu baru. Karena kan orang bosennya kalau ke coffee shop, terus menunya nggak nambah-nambah, itu aja. Apalagi yang langganan gitu kan, kayak ada menu baru nggak gitu. Biasa kan ditanya, aduh, ya juga gitu. Harus cari terus apa sih yang bagus gitu. Jadi makanya salah satu kenapa gue seneng coffee hopping juga, tadi coffee shop hopping. Gue lihat di cafe orang lain tuh apa sih yang bagus gitu. Gue selalu nanya kayak best sellernya di sini apa. Salah satu trik biar gue dapet gitu best seller di mereka apa. Ya, terus gue ya R&D sendiri gitu.
Lu berarti ini dong, kayak mata-mata dong lu. Ya kan nggak salah, gue beli. Gue nanya, nggak masalah dong. Lu seperti plankton yang ingin mencuri resep rahasianya Krabby Patty-nya Tuan Crab lu. Tapi kan gue nggak nanya ini resepnya gimana. Ya, nah itu jatuhnya ke R&D kan, nanti trial and error, coba-coba. Cuman lu dapet main idenya apa sih yang laku di pasaran gitu. Iya. By the way, kalau menurut lu nih, biji kopi Indonesia yang paling, menurut lu yang paling mantep apa nih? Wah, berat nih. Yang perlu lu coba lah. Yang pernah gue coba ya. Antara Gayo sama yang tadi gue bilang nih, yang di Jawa Barat. Aduh. Kalau Gayo itu emang the best. Dua-duanya karakternya soalnya ya funky banget sih. Jadi nggak kayak minum kopi paitok gitu, enggak gitu. Terus ada kayak buah-buahnya gitu. Bener, gue juga mungkin sih. Gue nggak sedetail kayak orang yang udah jago banget kali ya. Yang udah jago banget kan dia bisa tahu tek ini rasa apa gitu. Cuman gue sebagai penikmat kopi ya itu rasanya nggak wajar kayak kopi biasa gitu. Jadi menarik dan enak. Nih kalau ngomong kopi Indonesia lagi, kita kalau ngomong balik lagi nih ya, gue tuh menikmati kopi tuh kalau wilayahnya tuh sampai Bali lah. Bali. Toraja gue masih oke kalau kopi Toraja. Tapi kalau kopi-kopinya udah makin ke timur, ini pendapat pribadi gue ya, disclaimer. Gue kurang gitu bisa menikmati kalau udah makin ke timur. Kalau misalnya kopi dari misalnya Flores atau mungkin kopi udah sampai ke NTT segala macam. Karena gue merasa kopinya itu makin ke timur itu makin berasa rempah-rempah. Rempah-rempah. Terus juga makin berasa, suka ada beberapa kopi yang hintnya tuh bukannya manis atau asam, tapi pedes. Pakai pedes lada. Jadi sebenarnya kalau memang di taste wheel-nya kopi itu ya, spice tuh memang ada. Emang ada, gue tahu. Tapi ya itu gue nggak bisa, lidah gue tuh nggak bisa terima, gak? Karena gue merasa gue minum kopi tapi kok ada kayak berasa lada, pedes lada, rasa kayak rempah-rempah gitu. Jadinya nggak tahu ya, mungkin kayak selera lah ya, balik lagi. Gue merasa nggak enjoy gitu dengan kopinya gitu. Satu selera, satu lagi beda processing mungkin kok. Atau beda tempatnya sih. Jadi misalnya dari NTT itu kan nggak spesifik NTT dari daerah mana. Misal kok. Karena gue pun dapat dari NTT. Yang tadi gue bilang tuh, yang waktu gue disuguhin sama Michael Jasin. Itu 4 beans-nya dari NTT. Tapi nggak ada satupun yang kena rasa spices kayak gitu. Satu ya mungkin karena nggak spesifik kan dikasih tahu dari mana daerahnya gitu. Kedua, proses pasca panen juga bisa membantu. Misal tadi gue bilang kan dia pakai fermentasi. Jadi itu nimbulin taste notes baru gitu. Dan berbeda cara fermentasinya pun taste-nya bisa berubah-berubah juga. Walaupun kopinya sama gitu. Ya mungkin gue lagi sial aja kali ya, atau mungkin lagi lu yang dapet yang nggak cocok mungkin. Nggak cocok sama gue ya. Iya, gue pertama kali seumur hidup gue tuh gue nyobain kopi tuh, kopinya tuh berasa pedes. Aduh, emang sih ada yang kayak gitu kok. Iya, kopi Indonesia tuh keren-keren loh. Kalau keluar negeri tuh, kalau ke coffee shop gitu, lu bakal menemukan kopi Indonesia pasti selalu ada. Lu hebat bener kopi Indonesia. Benar. Sebenarnya kopi-kopi Indonesia tuh, ya tadi gue bilang tuh ya, gue nggak tahu kenapa orang-orang tuh kayak hype banget sama kopi-kopi luar negeri gitu. Kayak kopi Starbucks gitu. Cuman ya kalau kata gue sih, kopi-kopi lokal tuh nggak kalah enaknya gitu sama yang kayak gitu.
Ya, balik lagi lah ya, PR-nya bagaimana caranya lu bisa naikin brandingnya. Betul. Awareness-nya harus naik. Itu harus jadi sebuah lifestyle, nggak bisa enggak. Tapi kalau ngomong-ngomong soal lifestyle sih ya, consumption rate-nya kopi di Indonesia sama luar negeri itu jauh sih. Lebih gede di luar kan, pasti kan. Iya, jauh. Hmm. Kalau di luar tuh itu benar-benar lifestyle tuh benar-benar ya kok. Jadi orang tiap hari tuh gak ada hari nggak ngopi kayaknya. Kalau di kita mah kan mendingan minum pop ice misal gitu, yang manis. Sekarang mah boba melulu. Boba. Iya, sekarang mah boba melulu di mana-mana. Betul. Ya, karena base-nya kita kayaknya emang nggak suka tok yang pahit gitu. Ya, ironisnya gitu ya, kita salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, tapi masyarakat kita ya nggak terlalu ya menikmati itu sih. kopi yang sesungguhnya ya. Gue ngomong kopi yang Betul. sesungguhnya, bukan kopi yang manis-manis. Campur sana sini. Tapi sebenarnya kopi manis-manis pun ya, ya itu kan salah satu ways untuk dia nikmatin kopi, nggak salah sih. Gue nggak pernah ngomong orang-orang yang suka kopi manis-manis itu cupu atau apa, enggak. Karena memang itu kan salah satu ways dia nikmatin kopi sih. Betul. Cuman memang consumption rate-nya nggak terlalu tinggi gitu. Maksud gue sih di situnya. Kayak lu salah satu penghasil kopi terbesar di dunia, tapi consumption rate-nya tuh jauh banget sama negara-negara lain gitu. Ya, kita lihat lah ya. Ya, gue sih sebagai penikmat kopi sih, dengan makin banyaknya coffee shop gini sih, gue sih semakin senang sih, karena nyari kopi sekarang lebih gampang. Nyari kopi kemana-mana sekarang jauh lebih mudah. Gue nanti bisa dapetin kopi, at least nih ya, buat gue at least nih, sesuai-suainya gue at least bisa dapetin long black atau americano lah. Yoi. Yang paling gampang itu dicari. Iya, long black dan americano, dan itu udah rasanya udah paling bener gitu loh. Iya kan? At least kalau mau cari, lu ragu dengan ininya ya, at least lu cari long black atau americano, itu rasanya udah paling bener lah. At least kalau dicampur-campur yang lain, gak akan aneh-aneh banget lah ya. Iya, betul. Oke deh, Renhard. Thank you banget buat ngobrol-ngobrol tentang kopinya ya. Moga-moga kopi Indonesia, sama-sama, kopi lokal makin maju ya, dan maju, juga amin. Coffee shop lu Kubik juga inilah ya, bisa naik, bisa buka cabang. Siapa tahu bisa buka cabang. Sama gue mau majuin itu sih kalau salah satunya. Apa nih? Sih gue coba mau ngerambah ke arah roastery. Jadi gue penjualan gue ya nggak cuma terbatas sama space, karena gue bisa jual beans-nya misal online gitu. Ya, melebarkan sayap, nyobain. Oke deh, thank you sekali lagi. Sama-sama. Buat Renhard. Thank you juga.